Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofina Nurhaliza dengan NPM 25100200161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka serta penomoran halaman secara otomatis di Microsoft Word. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Langkah pertama, itu kita harus memberikan heading pada setiap judul bab, subbab, dan juga bagian-bagian penting. Biasanya saya membuat style heading baru sesuai dengan kebutuhan makalah. Caranya, bisa ke bagian style, lalu pilih create a style. Di sini saya akan membuat style heading baru untuk judul utama. Lalu ke modify. Di sini style based on-nya akan saya rubah menjadi heading 1 dan disesuaikan. Di sini ukuran fontnya saya pilih 14, saya bold dan juga posisinya di tengah, serta saya rubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu klik OK. Setelah itu, saya akan membuat style heading untuk subbab. Caranya itu masih sama, ke bagian style, create a style. Yang pertama di sini saya akan membuat subbab 1. Lalu ke modify. Nah, di sini style based on-nya itu diganti menjadi heading kedua. Lalu rubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Di bold juga warnanya diganti. Nah, lalu ke bagian numbering, karena ini bab 1, jadi format numbernya itu yang 1.1. Lalu oke, dan selanjutnya saya akan membuat style heading lain untuk bab-bab selanjutnya. Dalam makalah ini ada 3 bab, jadi saya akan membuat bab 2 dan juga bab 3. Caranya masih sama, dirubah dulu namanya, modify. Di sini based on-nya heading 2. Yang membedakan hanya format numberingnya yang disesuaikan dengan babnya tersendiri. Setelah semua style itu dibuat, kita bisa diterapkan ke setiap judul bab dan juga subbab. Di sini pertama kata pengantar dan menggunakan judul. Bisa diklik saja di bagian judulnya lalu dirubah style. Untuk bagian bab 1 itu bisa diblok, lalu diklik. Untuk latar belakang yang merupakan subbab 1 berarti menggunakan heading style yang subbab 1 yang tadi sudah dibuat. Begitu juga untuk rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Dan untuk subbab di bagian bab 2 itu berarti menggunakan heading style yang subbab 2. Ini bisa sambil dirapikan. Dan untuk subbab 3 yaitu menggunakan style heading yang untuk bab 3. Setelah semua judul diberi heading, lalu kita akan kembali ke bagian halaman untuk daftar isi yang tadi sudah disediakan. Lalu kita ke menu reference, lalu pilih table of content. Nanti akan muncul beberapa pilihan format daftar isi. Di sini saya menggunakan yang automatic table 1. Lalu Word akan langsung membuat daftar isi secara otomatis berdasarkan heading yang sudah kita berikan. Semua nomor halaman dan struktur bab itu akan tersusun secara otomatis dan sudah sesuai format daftar isi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar gambar dan juga daftar tabel secara otomatis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis terlebih dahulu. Jadi langkah pertama tuh kita harus memberi caption ataupun keterangan pada setiap gambar. Caranya itu kita bisa ke gambar di bagian dokumen atau makalah yang kita punya. Di sini saya ada di bagian bab 2. Lalu kita klik kanan di bagian gambarnya, lalu akan muncul opsi insert caption. Lalu bisa ke bagian label. Di sini saya sudah ada label gambar 2 titik. Kalau misalnya di kalian belum ada, itu bisa membuat new label di bagian sini, lalu ketik gambar dan bab berapa gambar itu berada. Karena di sini saya sudah punya, jadi saya akan menggunakan gambar 2 titik. Lalu positionnya itu yang below selected item.
lalu klik OK, dan berikan keterangan gambar tersebut. Setelah itu, kalian bisa merubah formatnya seperti font dan juga ukuran fontnya sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa melakukan langkah ini kepada semua gambar yang ada di dokumen. Setelah semua gambar diberi caption, sekarang kita buat daftar gambarnya. Yang pertama, kita ke bagian halaman yang sudah disediakan untuk daftar gambar, lalu ke bagian reference. Setelah itu, klik ke bagian insert table of figure, dan pilih caption labelnya itu yang sesuai nama gambar yang tadi kita buat atau caption yang tadi kita buat. Di sini saya menggunakan yang gambar 2 titik, lalu klik OK. Maka tadi caption gambar yang sudah kita buat itu akan otomatis muncul di halaman daftar gambar. Dan selanjutnya untuk daftar tabel itu caranya juga tidak beda jauh dengan cara membuat daftar gambar. Jadi yang pertama itu kita bisa ke bagian tabel di dalam makalah, lalu kita klik di bagian ujung sini, pilih opsi insert caption, dan labelnya pilih yang tabel 2 titik. Kenapa tabel 2 titik? Karena tabel ini berada di bab 2. Kalau misalnya di tempat kalian belum ada labelnya, itu bisa juga buat label baru. Karena saya sudah ada, jadi saya memilih yang tabel 2 titik. Lalu positionnya itu yang above selected item. Klik OK. Lalu tinggal kita menulis keterangan dari tabel tersebut. Setelah itu bisa diformat juga. Dan kita terapkan cara ini ke tabel-tabel lain yang ada di dalam dokumen. Setelah semua tabel yang ada di dalam dokumen itu diberikan caption atau keterangan, kita bisa langsung ke bagian halaman daftar tabel yang sudah tadi disiapkan. Kita ke bagian reference, lalu insert table of figures. Di sini pilih yang caption labelnya itu tabel 2 titik, lalu klik OK. Maka daftarnya langsung muncul. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan penomoran otomatis pada Microsoft Word. Jadi yang pertama, klik 2 kali di bagian bawah halaman pertama sampai bagian footernya itu muncul, lalu ke opsi page number. Saya pilih yang bottom of page yang nomor 2, yang mana posisi angka halaman itu di bagian tengah. Lalu untuk menghilangkan nomor halaman di bagian cover itu bisa memilih opsi different first page, sehingga nomor halaman yang ada di bagian halaman cover itu otomatis hilang. Selanjutnya ke bagian halaman selanjutnya. Di sini saya akan merubah nomor halamannya menjadi penomoran Romawi karena sesuai dengan standar akademik. Bagian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel itu menggunakan penomoran Romawi. Caranya, klik bagian nomor halamannya, lalu diklik kanan, pilih format page number, lalu rubah number formatnya itu menjadi Romawi. Setelah itu pilih opsi yang start i, lalu klik OK. Maka ini nomor halamannya akan berubah menjadi penomoran Romawi. Setelah itu, untuk bab 1 dan seterusnya itu akan menggunakan penomoran angka biasa. Cara agar merubahnya itu, yang pertama klik di bagian kiri judul bab, lalu ke bagian page layout. Setelah itu breaks dan pilih opsi next page. Setelah itu ke bagian bawah halaman, klik 2 kali, matikan different first page dan juga link to previous, lalu klik nomor halamannya dan klik kanan, format page numbers, lalu rubah number formatnya itu menjadi angka biasa. Setelah itu start at 1 dan klik OK. Sesuai dengan standar akademik, nomor halaman selanjutnya itu akan diletakkan di sebelah kanan atas. Caranya, klik di bagian sebelah kiri bab 2, lalu ke page layout, pilih breaks, dan pilih next page. Lalu ke halaman berikutnya, ke page layout, lalu di breaks next page. Setelah itu, kita akan breaks lagi di bagian awal bab 3. Setelah semuanya di breaks, di bagian ketiga ini, saya akan klik 2 kali di bagian headernya, lalu saya akan mematikan link to previous. Juga di bagian bawahnya saya akan mematikan link to previousnya.
Lalu kembali ke bagian atas di bagian bab 2. Di sini juga dimatikan link to previous di bagian header dan juga footer. Lalu untuk yang ada judul bab 2 pembahasan ini, itu nomor halamannya cuma diformat aja menjadi lanjutan halamannya. Lalu di bagian halaman selanjutnya ini akan dirubah menjadi nomor halaman itu berada di bagian atas kanan. Yang pertama, matikan link to previous di bagian header dan footernya. Lalu hapus nomor halaman yang ada di bawah. Klik di bagian header. Lalu masukkan page number yang top of page yang ketiga, yaitu yang posisinya di atas sebelah kanan. Lalu kita format dengan cara klik kanan. Dan start at-nya kita rubah menjadi halaman ketiga. Maka dari bagian sini sampai seterusnya itu halamannya berada di bagian atas. Nah, untuk bab 3 karena halamannya cuma satu dan juga daftar pustaka juga hanya satu halaman, jadi ini nomor halaman itu berada tetap di bagian bawah. Ini tinggal kita format saja untuk menyesuaikan lanjutannya. Itu halaman 10. Maka semua halamannya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Contohnya ada Zotero dan juga Mendeley. Di sini tools yang saya pakai yaitu Mendeley Desktop. Jadi yang pertama itu caranya pastikan kita sudah mendownload aplikasinya, entah itu Zotero ataupun Mendeley. Lalu setelah aplikasinya dibuka itu juga pasti kita harus memastikan aplikasi tersebut itu sudah terkoneksi ke bagian Word kita. Kalau untuk Mendeley itu untuk memastikannya itu dia akan muncul di bagian reference di bagian Word. Lalu langsung saja mulai ke cara membuat daftar pustaka secara otomatisnya. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi Mendeley Desktop. Lalu kita bisa klik add di bagian sini. Di sini saya sudah menambahkan jurnal-jurnal yang sudah saya download dari Google Scholar. Setelah itu, setelah kita menambahkan, itu Mendeley akan membaca dan mendata secara otomatis seperti judul, penulis, tahun, dan juga jurnalnya. Jadi di sini bisa terlihat detail dari jurnal yang sudah saya masukkan. Lalu untuk menyisipkannya, yang pertama kita buka dulu jurnal yang ingin kita sisipkan. Lalu pilih bagian paragraf yang ingin di-copy. Di sini saya akan memasukkannya ke bagian bab 1 di bagian latar belakang. Bisa dirapikan terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke bagian reference, lalu ada opsi insert citation. Lalu setelah muncul jendela seperti ini, kita pilih opsi yang go to Mendeley. Lalu kita pilih tadi jurnal mana yang kita sisipkan. Saya memilih yang ini. Lalu kita pencet bagian cite di sini. Maka akan otomatis muncul. Nah, kita bisa merubah style citasinya. Itu di sini saya menggunakan American Psychology Association 7th edition. Bisa juga menggunakan yang IEEE atau IEEE. Sesuai dengan referensi masing-masing. Di sini saya akan tetap menggunakan yang American Psychology atau apa. Setelah itu, saya akan menyisipkan kembali di bagian bab 2. Caranya masih sama. Yang pertama, buka Mendeley, lalu buka jurnal yang ingin kita kutip. Ini, lalu kita copy saja. Dan tempel di bagian makalah kita. Setelah itu, di reference, insert citation, lalu pilih go to Mendeley, dan pilih jurnalnya, lalu klik cite. Dan kutipannya akan muncul. Lalu ulangi step-step tersebut sampai semua yang perlu kita kutip itu sudah masuk.
Setelah semua citasi dimasukkan, saatnya membuat daftar pustaka otomatis. Jadi langsung ke bagian halaman daftar pustaka yang sudah disiapkan, lalu ke bagian reference dan ke bagian insert bibliografi. Maka semua jurnal yang tadi kita sudah masukkan dan sudah kita kutip itu langsung muncul di bagian daftar pustaka. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.